Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Kemenkumham telah menerima surat rekomendasi naturalisasi 3 atlet sepak bola dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketiga atlet yang direkomendasikan ialah Sandi Henny Walsh, Jordi Amat Mas, dan juga Sain Elian Yei Patinama. Hal tersebut disampaikan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Ditjen AHU Kemenkumham Baroto. Ya, dia menjelaskan Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan kewarganegaraan ketiga pemain itu sesuai aturan khusus, yakni Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kita tidak sembarangan melakukan naturalisasi, perlu ada penanggung-jawaban kepada masyarakat. Kita memfilter screening bahwa mereka memang layak diberi status WNI, kata Baroto dalam keterangan Jumat 18 bulan 3 2022. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen persyaratan ketiga pemohon. Tak hanya itu, dia menyebut akan berkoordinasi dengan Kemenpora dan juga PSSI terkait kelayakan ketiga pemain ini untuk menjadi WNI. Proses tidak hanya dilihat dari aspek legal formal saja, tetapi juga lainnya. Dalam naturalisasi 3 pesepak bola tersebut, kami selalu berkoordinasi dengan PSSI. Proses tidak hanya dilihat dari legal formal, tetapi melihat juga syarat tertentu apakah pemain-pemain tersebut layak atau tidak. Baroto mengatakan verifikasi harus dilakukan karena tidak sembarang orang bisa dinaturalisasi. Harus ada jasa atau pertimbangan kepentingan nasional yang lainnya yang dapat dijadikan alasan agar orang tersebut bisa dinaturalisasi, seperti yang tertuang dalam pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006. Proses kewarganegaraan bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus membuktikan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah yang memang kredibel dan bisa memberikan prestasi bagi olahraga dalam negeri. Kemudian Kemenkumham juga menjawab pertanyaan media bahwa proses naturalisasi ketiga pemain tersebut hanya tinggal menghitung hari saja. Dalam artian, ketiga pemain tersebut hampir 98% menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja belum diresmikan secara langsung dan disumpah sebagai warga negara Indonesia. Piala Asia tinggal 81 hari lagi. Ini membuat banyak sekali persiapan yang harus dilakukan Sintayong, termasuk memanggil pemain-pemain yang akan dirilis untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Karena target Sintayong sendiri ingin membawa Indonesia untuk lolos di Piala Asia ini. Tentu ini menjadi kabar yang baik untuk timnas Indonesia. Semoga saja dengan adanya ketiga pemain ini Indonesia dapat berkembang dan juga bisa memenangkan laga di setiap kualifikasi Piala Asia. Lantas bagaimana menurut kalian dari ketiga pemain ini? Apakah berpengaruh besar bagi timnas Indonesia ke depannya? Silahkan kalian tulis kolom komentar ya.